Unipar Jember TV News. Program Studi Bimbingan Konseling atau Prodi BK melaksanakan kegiatan Magang 1 yang diimplementasikan dalam bentuk studi banding. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 8 Desember 2022 lalu di Kota Malang, tepatnya di SMA Negeri 2 Malang, Universitas Negeri Malang, dan SMA Ar-Rahmah International Boarding School Malang. Menurut keterangan dari Bapak Aswar Anas SSI MSI selaku Kepala Program Studi Bimbingan Konseling, kegiatan magang tersebut bertujuan untuk pemenuhan salah satu mata kuliah di Prodi Bimbingan Konseling. Beliau pun menambahkan, tujuan dari pelaksanaan magang tersebut antara lain menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa terkait kondisi bimbingan konseling di sekolah. Mahasiswa juga dapat menerima gambaran secara langsung tentang kondisi ruangan dan alat tes yang dimiliki oleh SMA N2 Malang, Universitas Negeri Malang, dan SMA Ar-Rahmah. Berikut liputannya. Sekolah, harusnya terbalik. Terus mana lagi ya? Ada dua.
untuk sebelumnya saya bacakan untuk susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan dibuka dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها hadir untuk voting di malam. Saya terima kasih sekali karena di pimpinan saya juga cukup kaget ya. Kami jujur saja Bapak, kami baru pertama kali mendengar Universitas PGRI Argopuro Jember. Waktu itu saya tanya ke Ustadz Firman di Jember, mudah-mudahan nanti bisa mampir ke Universitas PGRI Argopuro Jember. Nanti mudah-mudahan keilmuannya lebih jalan dibandingkan kalau di sekolah. Kalau di sekolah ini aplikatif dan memang teori-teori itu ada beberapa yang POPBK ya, mungkin teman-teman sudah paham. Namun kami berusaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dan di sini ada hal yang menarik, yaitu ada inovasi baru dari sekolah SMA Ar-Rahmah Boarding School, yaitu tadi salah satunya disebutkan pendekatan tasawuf akhlaki. Nah, melihat di lapangan di berbagai banyak pesantren menyikap namanya melalui kayak perasaan, artinya harus dipanggil pelan-pelan, tidak harus dihukum dengan secara fisik. Nah, bagaimana cara menyikapi ataupun pendekatan yang dilakukan selama ini? Di sini apakah teknik yang ditemukan Ustaz dengan pendekatan Islam itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah Islam tapi bukan berbasis pondok? Contoh. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi dulu ya, bahwa atau ingin menegaskan di Ar-Rahmah ini tidak anti dengan teori-teori luar ya. Artinya dengan psikoanalisa, behavior dan lain sebagainya kami masih menerima dan masih menggunakan. Seperti mungkin yang banyak terjadi di sekolah-sekolah umumnya, bahwa guru BK adalah guru kerang dan segala macam. Tidak, kami di sini sudah terplot sendiri. Bagian yang seperti itu ada sendiri khusus. Mungkin nanti bisa saling sambil berjalan aja saja. Bisa dilanjut lagi jika ada yang ingin sudah berjalan. Di SMA Ar-Rahmah ini ada tempat khususnya atau tidak? Kalau ada, mungkin bisa juga disebutkan. Ar-Rahmah Malang ini sempat mengagendakan. Kemudian saya mendapatkan melihat itu kan di salah satu santri Dengan 3T, Taholi, Tahalli, Tajali ya. Melepaskan keburukan, proses memasukkan kebaikan. Welcome. Di rumah saya banyak masih buku-buku psikologi dan saya baca terus sampai sekarang. Karena memang masih hanya Malang ya, hanya Malang dan Surabaya mungkin yang mirip-mirip kayak Malang ya. Namun tidak ada yang sebesar Malang. Kalau di Jember tuh ada namanya Ad-Duha ya. Logonya sama, warna hijau semua. Enggak ada yang pakai logonya. Nah itu logonya kalau sudah seperti itu berarti Oke.
Mas, gimana pesan dan kesannya ikut studi banding ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk kesan ketika kita mengikuti studi banding yang mana kita lakukan pada tanggal 8 Desember ini, bahwasanya kita sangat mendapatkan banyak ilmu baru dari ilmu bimbingan konseling. Yang mana mungkin kita ketika duduk di bangku kuliah, kita hanya mendapatkan ilmu BK itu hanya sebatas teori. Namun ketika kita mengikuti studi banding, kita mendapatkan banyak ilmu. Misalkan saja ketika kita studi banding di SMK 2 Malang, bagaimana tidak? Kita di sana memberikan banyak hal. Kita di sana mendapatkan banyak hal, yaitu tentang ilmu bimbingan konseling. Misalkan ruangan apa yang dibutuhkan, terus layanan apa yang dibutuhkan ketika kita mengalami atau mendapati siswa yang bermasalah. Jadi kita sangat senang dan kita sangat bahagia dengan adanya studi banding ini. Karena studi banding ini sangat diperlukan oleh mahasiswa agar nantinya memiliki gambaran ke depannya. Bagaimana ketika kita nanti menjadi konselor, kita nanti bisa memberikan hal-hal baru untuk siswa atau peserta didik kita. Jadi seperti itu. Gimana sih kesan dan pesannya ikut studi banding ini? Ya senang, soalnya baru pertama kali gitu datang ke sekolah yang bimbingan konselingnya itu bagus gitu, mendapatkan ilmu baru gitu. Terus selama ini kan kita cuma dapat teori-teori, terus sekarang tahu ruang konseling gimana, cara prakteknya gimana gitu.